Pada pagi ini sebelum kami tim memuji menyembah Tuhan, mari saya bawa kita di dalam doa sebagai doa pembukaan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau telah menjaga kami, melindungi kami daripada ancaman si iblis. Pada pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin memuji menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami berdoa Tuhan, dimanapun saudara-saudari kami berada ketika ini Tuhan. Mohon Roh Kudus-Mu mengurapi setiap pribadi kami. Roh Kudus-Mu lawatlah kami. Roh Kudus-Mu berbisiklah di dalam hati kami. Biarlah kami terus hidup takut akan Engkau dan mengikuti jalan seperti yang Kau firman kepada kami. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Menjemput Roh Kudus-Mu datang di tengah-tengah kami, mengurapi kami, mengurapi saudara-saudari kami yang berada di mana pun mereka berada pada pagi ini. Biarlah pujian penyembahan kami khususkan untuk kemuliaan nama-Mu pada pagi ini. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dengan doa kami anak-anak-Mu percaya menyatakan haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Saya percaya kita mempunyai hati yang ingin semangat memuji Tuhan pada pagi ini. Ada amin? Amin. Oleh itu pujian kita yang pertama, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan.
kami lakukan. Kehidupanku dengan kemuliaan.
Kami serahkan pribadi kami lewat pujian penyembahan kami di dalam Engkau. Roh Kudus mengurapi setiap pribadi ya kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya, kami punya waktu yang sangat baik yang telah Engkau sediakan bagi kami ya Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau pakailah anak-Mu, Engkau percaya untuk menyampaikan firman-Mu kepada kami. Biarlah firman yang kami dengar menjadi makanan rohani kami. Biarlah firman-Mu juga akan menjadi kamus kehidupan kami. Biarlah firman-Mu juga akan menguatkan iman kami. Kami percaya Engkaulah keselamatan kami. Engkaulah kesembuhan kami. Bungkusilah setiap pribadi anak-anak-Mu ya Bapa. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang masih dalam pergumulan Kau lawatilah mereka ya Tuhan. Jawabilah mereka dengan cara Engkau sendiri. Dengan rendah hati kami berdoa dan ucap syukur atas kesempatan Kau telah beri kepada kami. Inilah kami, anak-anak-Mu yang berdosa ya Tuhan. Datang di hadapan-Mu, ingin memuliakan Engkau. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, inilah doa dan pujian Tuhan kami. Semua kami percaya kami katakan, amin. Salam sejahtera untuk Jemaat Kairos semua. Jadi pada kesempatan ini saya sangat bersyukur karena sekali lagi berpeluang untuk mengungsikan berkat daripada firman Tuhan untuk Jemaat Kairos yang senantiasa di hati dan selalu di dalam doa. Dan saya percaya juga Jemaat Kairos selalu mengingatkan kami di dalam doa kalian. Ya, kita adalah saudara dalam Tuhan, kita memiliki Tuhan Allah yang satu, yang sama. Jadi kita sangat bersyukur. Ya, saudara dalam Tuhan itu yang mengikat kita sehingga kita selalu merasakan persekutuan yang indah walaupun jauh satu dengan yang lain. Jadi pada kesempatan ini saya ingin membawa kita dengan firman Tuhan. Ya, marilah kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ini dan bukan hanya merenungkan tapi juga saya berharap kita dapat melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Ya, dalam kesempatan kali ini saya telah diberikan tema oleh Ketua Deacon, yaitu hamba yang baik dan setia. Baik, pada pagi hari ini saya akan membawa kita melihat firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 14 hingga ayat yang ke-31. Jadi teks ini berbicara tentang perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang talenta. Jadi saya akan membaca ayat demi ayat dan membuat sedikit uraian untuk menjelaskan supaya kita lebih senang untuk mengikuti perumpamaan ini dengan lebih detail. Ayat 14, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat 15, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Jadi masing-masing menurut kesanggupannya. Nah, kita lihat dalam bagian ini bahwa bukan berarti bahwa Tuhan itu tidak adil, dia sangat adil. Dia tahu kemampuan hamba-hambanya. Dan yang pertama itu mampu menjalankan 5 talenta dan dia beri 5 talenta. Begitu juga dengan yang kedua, diberi 2 talenta, dan yang ketiga, dia hanya mampu untuk 1 talenta dan dia beri 1 talenta untuk hamba yang ketiga itu. Nah, jadi dalam bahagian ini bukan berarti dia tidak adil, dia sangat adil. Dia tahu kemampuan hamba-hambanya, dia sudah kenal mereka. Ayat yang ke-16, segera pergilah hamba yang menerima
5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggungjawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah memikul tanggungjawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggungjawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan ke dalam tanah. Terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuan itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apa juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Baik, untuk memudahkan kita memahami bahagian firman Tuhan ini ataupun perumpamaan ini, saya membagikan dia kepada 4 bahagian. Jadi bahagian yang pertama adalah peluang, yang kedua adalah strategi, yang ketiga adalah hasil, dan yang keempat adalah akibat. Nah, bahagian yang pertama saya bicara tentang peluang. Peluang yang saya masukkan di sini adalah di mana ketiga hamba ini mereka diberikan modal ataupun diberikan talenta oleh tuannya. Jadi masing-masing mereka menerima jumlah talenta yang berbeza, ya, bukan bermakna bahwa tuannya itu tidak adil. Tetapi tuannya mengenal siapa mereka ini ataupun pribadi-pribadi ini, sehingga dia tahu kemampuan mereka. Jadi hamba yang pertama, dia tahu bahwa dia mampu menjalankan 5 talenta. Dia memberikan 5 talenta. Hamba yang kedua diberi 2 talenta karena dia mampu untuk menjalankan 2 talenta. Namun hamba yang ketiga, dia tahu dia memiliki kemampuan tidak seperti hamba yang pertama dan hamba yang kedua, tetapi dia berkemampuan
untuk menjalankan satu talenta. Nah, itu yang saya maksudkan dengan peluang di sini, di mana ketiga mereka ini memiliki modal ataupun ada talenta yang harus mereka usahakan. Dan bahagian yang kedua adalah berbicara tentang strategi. Nah, strategi yang saya maksudkan di sini adalah di mana mereka diberikan kebebasan ya dengan modal yang ada untuk menjalankan modal tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Nah, untuk hamba yang pertama dan hamba yang kedua, mereka menjalankan talenta itu dengan menggandakan dia, mengusahakan dia dengan strategi yang mereka miliki untuk menggandakan talenta yang telah diberikan. Tetapi hamba yang ketiga kita lihat dia memiliki strategi yang agak unik dan agak berbeza daripada hamba yang pertama dan yang kedua, di mana dalam bahagian ini dia telah menyembunyikan talenta itu di dalam tanah. Maknanya dia tidak mengusahakan ataupun dia tidak berusaha untuk melipat gandakan talenta yang dia miliki. Nah, itu adalah bahagian yang kedua, itu berbicara tentang strategi. Dan yang ketiga berbicara tentang hasil. Hamba yang pertama dan hamba yang kedua, mereka dapat melipat gandakan talenta yang telah diberikan kepada mereka dengan pengertian bahwa hamba yang pertama dia akan mendapat 10 talenta, yang kedua mendapat 4 talenta, dan hamba yang ketiga kita lihat di sini dia tidak berhasil menggandakan talenta yang dia miliki, malah dia tidak mendapatkan keuntungan apa-apa daripada talenta itu. Dan yang keempat ya kita lihat adalah akibat. Nah, akibat yang saya masukkan di sini adalah apabila Tuhan itu kembali daripada perjalanan ya yang telah dia lakukan. Jadi dia berjumpa dengan mereka dan memohon agar mereka membuat laporan. Jadi hamba yang pertama dan hamba yang kedua melaporkan keuntungan yang mereka perolehi, dan keuntungan itu mendapat keuntungan yang berlipat kali ganda, dan Tuhan dia mengatakan, "Hai hambaku yang baik dan setia." Tetapi hamba yang ketiga dia datang dengan membawa talenta yang dia terima daripada tuannya sebelum dia bepergian dan tidak mendapatkan keuntungan ataupun hasil apa-apa. Dan kita lihat di sini bahwa Tuhan dia agak kecewa, ya, agak kecewa karena dia tidak menerima apa-apa keuntungan. Seharusnya talenta yang diberikan itu harus dilaburkan, diusahakan, tetapi dia tidak mengusahakan itu sehingga dia tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Dia hanya dapat mengembalikan modal. Tetapi Tuhan itu tidak mengharapkan dia hanya mengembalikan modal. Tuannya itu mengharapkan ada bunga ataupun ada keuntungan daripada talenta yang diberikan itu. Nah, oleh sebab ini demikian akibatnya hamba yang ketiga ini dikatakan sebagai hamba yang malas, hamba yang jahat, dan dikatakan juga bahwa tuannya mengarahkan semua apa yang dia miliki diambil daripadanya dan diberikan kepada mereka yang menjalankan talenta. Dan yang lebih parah lagi kita lihat bahwa dalam ayat yang ke-31 dikatakan bahwa campakkanlah dia ataupun buanglah dia ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di situ terdapat keretakan gigi. Baik, melalui perumpamaan ini sudah pasti kita boleh menarik beberapa pelajaran ataupun aplikasi dalam kehidupan kita. Ada seorang hamba Tuhan, dia menafsirkan bahagian ini ya sebagai Tuhan itu adalah Yesus dan hamba-hamba itu adalah orang percaya. Karena dia melihat konteks daripada pasal 24 dan pasal 25. Jadi pasal 24 berbicara tentang tanda-tanda akan kedatangan Yesus yang kedua kali ataupun tanda akhir zaman, dan pasal yang ke-25 diawali dengan
menantikan kedatangan mempelai laki-laki, bicara tentang perempuan yang bijaksana dan juga perempuan yang bodoh. Dan dalam pasal yang ke-25 ayat 14 tentang talenta ini, dia mengatakan bahwa sementara Yesus itu pergi, jadi apa yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya di dalam dunia ini. Dan juga dia mengatakan bahwa suatu hari Yesus akan datang seperti Tuhan itu, dan dia akan meminta tanggung jawab daripada masing-masing orang percaya. Dan kalau kita lihat seterusnya juga daripada ayat 32 dan sampai akhir daripada pasal yang ke-25, dia berbicara tentang penghakiman yang terakhir. Nah, jadi ada kemungkinan tafsiran dia ini tepat ataupun sesuai dengan bahagian ini, tetapi saya tidak berbicara dalam konteks yang seperti itu. Saya akan berbicara tentang apakah tanggung jawab ataupun peranan kita sebagai orang percaya. Yang jelas yang kita lihat dalam bahagian yang pertama ini adalah di mana setiap pribadi kita diberikan peluang. Ya, kita telah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi anak Dia, menjadi murid Dia, dan sudah pasti Dia melengkapi kita. Dan pelengkapan-pelengkapan yang diberikan kepada kita, ya, semestinya kita syukuri. Walaupun mungkin talenta ataupun kemampuan yang ada pada masing-masing kita itu berbeza, dan itu sudah sangat pasti. Tidak mungkin kita memiliki karunia ataupun talenta yang sama. Ya, masing-masing kita diberikan sesuai dengan kemampuan kita. Tuhan tahu kemampuan masing-masing kita. Jadi dengan kata lain bahwa semua kita ataupun setiap kita sebagai orang percaya memiliki talenta ataupun kebolehan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, oleh sebab itu saya ingin kita untuk memikirkan bahagian ini, saudara. Jadi sebagai orang percaya ataupun sebagai orang Kristen, jangan kita berpikir bahwa saya tidak ada guna, saya tidak ada fungsi di dalam gereja. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, ya, mulai daripada ayat yang ke-12, dia berbicara tentang bahwa banyak anggota tetapi satu tubuh. Jadi dalam hal ini sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwa kita memang memiliki berbagai macam karunia ataupun berbagai macam talenta, kebolehan, kemampuan yang diberikan Tuhan kepada masing-masing kita. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, berdasarkan bahagian ini, kita harus melihat kepada tujuan Tuhan memanggil kita. Kita dipanggil bukan hanya untuk percaya kepada Dia, tetapi kita juga diberikan tanggung jawab ataupun tugas masing-masing kita. Tugas-tugas demikian adalah suatu yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai bukti bahwa Dia tidak mau kita hanya beriman, tetapi kita harus melakukan iman itu dalam perbuatan kita. Kita harus melihat bahwa iman kita berada di dalam dua dimensi. Yang saya masukkan di sini adalah iman kita berada dalam dimensi rohani, di mana dia berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi. Tapi dari satu aspek yang lain juga, iman kita memiliki dimensi fisikal, di mana iman itu harus dinyatakan melalui perbuatan. Jadi Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati, ya. Dan ini sangat jelas dijelaskan oleh Yakobus pasal yang kedua ayat 14 dan seterusnya, kita boleh lihat di situ. Dia berbicara tentang kalau kita mengatakan diri kita sebagai orang beriman, dan iman itu harus ditunjukkan melalui perbuatan kita. Saudara, hidup kita ini terlalu singkat, ya, terlalu singkat ataupun terlalu pendek untuk kita sia-siakan di dalam dunia ini. Jadi maksud saya di sini adalah kalau Tuhan telah memberikan kita kemampuan, kebolehan, talenta dalam apapun capacity yang saudara miliki,
gunakanlah itu dengan sebaik-baiknya. Gunakanlah itu dengan seefektif mungkin, karena kita tahu bahwa Tuhan memiliki maksud dan tujuan apabila Dia memberikan hal itu kepada kita. Baik, melihat kepada konteks yang lebih spesifik, kita melihat kepada gereja kita BEM Kairos, ya. Anggota-anggota kita, ya, pasti memiliki kemampuan, ya, masing-masing ada kemampuan. Ada kemampuan yang telah nampak di dalam gereja karena mereka melakukan sesuatu ataupun pelayanan bagi gereja. Tetapi juga mungkin ada kemampuan-kemampuan, talenta yang tersembunyi, yang masih terpendam, ya, yang belum kita ketahui daripada anggota kita. Nah, oleh sebab itu saya menghimbau kita sebagai jemaat gereja Kairos supaya kita marilah bergandingan tangan dalam melakukan pekerjaan Tuhan dengan kapasiti yang ada pada kamu, apapun yang kamu dapat lakukan, apa yang kamu dapat perbuat, ya. Jadi dalam pertandingan iman, ya, kita tidak mau hanya sekadar sebagai penonton, tapi juga kita ingin menjadi peserta. Dan saya sangat yakin bahwa Tuhan, ya, menginginkan semua umat Dia untuk melayani, ya. Dan kalau kita berbicara tentang hamba yang baik dan setia, dia berbicara tentang seorang yang melakukan sesuatu dengan konsisten. Seorang hamba yang baik dan setia yang kita lihat dalam perumpamaan ini bukan hanya sebagai seseorang yang melakukan pekerjaan itu, tetapi dia melakukan pekerjaan itu dengan berhasil. Dan keberhasilan itu sudah tentu hasil daripada ketekunan dan kesetiaan. Ya, dia berbicara tentang konsistensi kita di dalam kita melakukan sesuatu. Kalau dia tidak setia, kalau dia tidak tekun, dia akan berhenti di tengah jalan. Ya. Jadi kita tidak mau dalam pelayanan Tuhan kita berhenti di tengah jalan. Karena kita seperti yang saya katakan bahwa kita dipanggil bukan hanya sekadar untuk percaya, tetapi juga untuk melayani dan untuk melakukan. Nah, walaupun kita memiliki panggilan yang berbeza, ada yang dipanggil secara penuh masa, ada yang dipanggil secara separuh masa, tetapi setiap orang percaya dipanggil sebagai pekerja di ladang Tuhan. Jadi setiap pekerjaan yang kita miliki, apapun pekerjaan kamu, itu adalah ladang. Ladang di mana Tuhan menempatkan kamu untuk bekerja, untuk mendapatkan penghasilan, tapi pada masa yang sama, Tuhan juga mau kamu melakukan sesuatu di tempat ladang itu. Ya, ada jiwa-jiwa yang berada di tengah kita, di sekeliling kita. Dan itu adalah jiwa-jiwa yang dipercayakan Tuhan untuk kita. Jadi apa tanggung jawab kita di situ? Kita harus berfungsi sebagai garam dan terang di tengah-tengah masyarakat yang belum mengenal Tuhan. Jadi dalam hal ini kita dapat berfungsi dengan seorang yang membawa Kristus ataupun membawa kabar baik itu sendiri. Dengan melakukan sesuatu dengan baik dan setia, ya, konsisten dalam melakukan, orang akan melihat daripada iman itu sendiri. Jadi jika semua kita, ya, yang percaya memikul tanggung jawab kita masing-masing sesuai dengan kapasiti yang ada dengan kita, pekerja Tuhan itu akan menjadi lebih ringan. Pekerjaan Tuhan akan menjadi lebih mudah kita lakukan jika kita melakukan dia bersama-sama. Nah, sekali lagi saya ingin mengingatkan kita bahwa setiap pribadi kita diberikan talenta ataupun kemampuan sesuai dengan kesanggupan ataupun kemampuan kita masing-masing. Dan Tuhan sangat mengerti itu. Jadi saudara, apapun talenta, ya, yang diberikan Tuhan, itu Tuhan berikan karena Dia melihat kita mampu untuk melakukannya. Jadi kita sebagai seorang
hamba Tuhan, kita harus memikulkan tanggung jawab itu dengan baik dan setia. Dia tidak mau kita menguburkan talenta itu dan menyembunyikan dia, karena itu tidak akan mendatangkan apa-apa untuk pekerjaan Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah kita harus berusaha, ya, melakukan supaya dapat mendatangkan hasil untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saya percaya pekerjaan Tuhan akan menjadi ringan jikalau kita bekerja sama dalam melakukan semuanya. Jadi saudara, marilah kita bersama-sama bergandeng bahu dalam menjalankan tugas kita di gereja, ya, supaya pekerjaan Tuhan itu dapat dilakukan dengan baik. Yakinlah saudara bahwa firman Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sekian, Tuhan memberkati. Waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living. With you, I've made my decision. You lift me up, fill my eyes with wonder. Forever young in your love, this freedom's untainted. With you, no moment is wasted. See the sun now bursting through the clouds, black and white, turn to color all around. All is new in the Savior I have found. This is living now. You're right beside me. In your love I'm complete. There's nothing like living with you. This life you create. Come on.